Jauh sebelum jejak itu menapak di barat Sulawesi Tengah, cahaya pertama telah lebih dulu menyapa kepulauan di timur. Pada abad ke-8, seorang ulama bernama Imam Sya'ban datang membawa Islam ke Banggai Kepulauan. Masuknya Islam di Sulawesi Tengah ini kita kategorisasi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Islam mitologis, kemudian yang kedua adalah Islam ideologis, kemudian yang ketiga adalah Islam ilmu pengetahuan. Sebenarnya kalau awal masuknya Islam di Sulawesi Tengah itu kita temukan di Banggai Kepulauan dengan ditemukannya kuburan Imam Sya'ban di sekitar abad ke-8, dan itu juga waktu kita melakukan penelitian terhadap semua ulama Sulawesi Tengah, ada sekitar 68 ulama di Sulawesi Tengah, dan salah satu temuan penting adalah kita temukannya kuburan Imam Sya'ban yang membawa Islam ke Banggai di abad ke-8 sebagai salah satu Islam tertua di Indonesia setelah yang ada di Barus, Sumatera. Berabad-abad kemudian, cahaya itu pun singgah di desa Toale. Di pesisir yang tenang, bukan hanya alam yang tersimpan indah, tetapi juga awal dari sebuah kisah. Sebelum menjadi kampung seperti hari ini, Toale berada dalam naungan sistem kerajaan, yakni Kerajaan Kaili. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1808, Toale beralih ke sistem pemerintahan kampung. Sejak saat itu, kepemimpinan dijalankan oleh seorang kepala kampung. Kan sebelum desa kampung dulu. Makanya Tovale itu memimpin 7 kampung dulu. Jadi mulai dari Tovale, Pobelua, Lumbudolo, Kola-Kola, Limboro, Salubomba, Tosale. Itu satu kepala kampung yang dipimpin oleh kepala kampung pertama itu bernama Pintu Manila, atau julukannya itu dibilang Kue Kanda. Dan kepala kampung kedua itu namanya Kepala Baso Madukala. Kenapa sampai dikatakan ini kepala Baso? Karena wilayah pemerintahannya terlalu luas. Kalau Baso ini kan besar. Begitu maknanya. Toale bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang sejarah, tempat awal kisah Islam di wilayah ini berakar.
Masyarakat Toale mengenalnya sebagai Syekh Lokia, sebuah nama yang lahir dari perjalanan tutur yang panjang dari kampung ke kampung, dari generasi ke generasi. Ia dikenal sebagai tokoh penyebar Islam pertama di Toale. Makamnya di desa Limboro yang hingga kini diyakini sebagai bagian dari jejak dakwahnya. Seorang putra Banawa yang bernama Imbatu atau juga biasa dikenal dengan sapaan Isambatu itu melakukan pelayaran kemudian terdampaklah dia ini di suatu daerah, yaitu di daerah Demak. Dari daerah Demak itu melanjutkan perjalanan ke Mekah, melakukan perjalanan ke Mekah dan mendalami ilmu agama di sana. Setelah itu beliau kembali ke Indonesia. Dan sampai pada di Toale atau di Banawa. Ketika beliau masuk sampai di Toale, beliau menyebarkan Islam itu kepada saudara-saudaranya, kepada pamannya, kepada seluruh keluarganya. Jadi awal pemberian nama Isambatu menjadi Lokia itu berawal dari karena beliau memahami benar tentang ilmu falakia atau ilmu falak. Kemudian pemberian gelar Syekh Lokia ini diperoleh di daerah Arab. Syekh Lokia itu bukan ulama dari luar, tapi ulama yang ada di Donggala sendiri. Dan dinyatakan dalam riwayat bahwa beliau sudah ke Arab untuk menunaikan haji, tetapi beliau tidak dipanggil Haji Lokia, tetapi dia dipanggil Syekh Lokia atau Pua Imbatu. Pua Imbatu ini karena kuburannya itu terbuat dari batu dan di atas batu di nisannya itu pemakamannya, sehingga disebut Pue Imbatu oleh orang Kaili. Ngomong tentang Syekh Lokia, sebenarnya Syekh Lokia ini memperkenalkan Islam di masa transisi, di masa Islam mitologis berubah ke masa Islam ideologis. Kenapa begitu? Karena memang Syekh Lokia itu memperkenalkan bagaimana Islam merubah pandangan hidup masyarakat di Limboro sana, kemudian di kerajaan Banawa waktu itu, dari kekafiran kemudian menuju kepada masyarakat yang menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada dua ajaran yang ditinggalkan oleh Syekh Lokia. Yang pertama itu adalah dia berkaitan dengan tarekat Qadariyah. Jadi tarekat Qadariyah ini yang dikembangkan oleh terutama muridnya Lagaliga itu adalah aspek kejiwaan dan pengobatan. Pengobatan secara Islam. Terutama dari perspektif kejiwaan gitu. Kemudian yang kedua akhlak. Akhlak itu yang dikembangkan. Yang ketiga adalah metafisika dan keesaan Allah. Terutama aspek syariat, salat itu yang dikembangkan. Jadi dari aspek tarika itu kita bisa lihat bahwa ada ajaran tarikat Qadariyah yang dikembangkan di sana. Kemudian ada juga aspek sulukia. Nah, suluk. Tarikat Sulukia itu memilih jalan yang paling dekat, itu dia katakan bahwa dalam ajaran yang dikembangkan itu yang pertama itu adalah jalan Al-Ahyar. Al-Ahyar itu adalah banyak melakukan salat dan baca Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jalan Ashab Al-Mujahid Al-Safa. Nah itu adalah latihan akhlak, penyerahan diri kepada Allah dan menghindari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah jalan ahli zikir.
cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jejak keberadaan Syekh Lokia tidak hanya hidup dalam ingatan dan cerita. Ia juga meninggalkan penanda yang masih berdiri dan digunakan hingga hari ini. Penanda itu bernama Masjid Aulia. Masjid tertua di Kecamatan Banawa Tengah yang dibangun pada tahun 1813. Kalau ini masjid sebenarnya kalau pertama belum begini, itu di luar dari tahun 1813 belum, itu masih kayak apa namanya, masjid biasa. Nah, nanti setelah 1813 baru dibuat ini menggunakan kapur yang ditumbuk, itu dibakar dulu baru ditumbuk sebagai perekat. Nah, makanya dindingnya dia agak tebal karena dia menggunakan batu karang dindingnya. Nah, jadi di dalam dinding itu pakai apa namanya? Menggunakan kawat duri untuk supaya tidak jatuh mungkin batunya. Warisan Syekh Lokia tidak berhenti pada bangunan. Di antara peninggalan yang masih dirawat hingga kini, terdapat 2 manuskrip khutbah Idul Adha dan Idul Fitri yang ditulis di atas lembaran kulit kayu. Selain manuskrip, tersimpan pula sehelai sorban milik Syekh Lokia. Kain sederhana yang dahulu menemaninya menyebarkan ajaran Islam di Towale. Misalnya beliau datang membawa khutbah, membawa sebuah khutbah yang berbahan dari kulit kayu, ya, panjangnya itu kurang lebih 2 meter, lebarnya kurang lebih 25 sampai 30 cm. Lebarnya sekitar 30 cm, panjangnya sekitar 2 meter. Kemudian sorbannya itu kurang lebih panjangnya 4 meter. Itu panjang sorbannya Syekh Lokia. Namun warisan terbesar Syekh Lokia bukanlah bangunan, bukan pula lembaran atau kain yang tersisa oleh waktu. Warisan itu hidup dalam ajaran yang diteruskan dari satu murid ke murid berikutnya. Dan ada muridnya yang terkenal ini, kita lihat ada 2 orang murid dari Syekh Lokia yang kita temukan itu, namanya Ambo Echa dengan atau Pua Camba,
Itu Ambo Echa inilah yang mengembangkan Islam yang dibawa oleh Sehelokia, dan Ambo Echa itu mendapatkan ilmu dari gurunya yang bernama Ikoa dan Laguliga. Laguliga yang keturunannya Badrun tadi. Nah, jadi Echa ini adalah murid langsung dari Lokia. Kemudian Echa itu menurunkan ilmunya lagi kepada Laguliga, dan Laguliga ini menurunkan kepada keturunannya. Sehingga nasab silsilah keilmuan dari Sehelokia itu masih kita temukan di sana. Apa yang ditanam Sehelokia tidak berhenti pada masa lalu. Nilai-nilai Islam tumbuh selaras dengan adat, hidup dalam kebersamaan dan keseharian masyarakat Tuwale. Di antara tiang-tiang tua Masjid Aulia hingga lembaran manuskrip khutbah yang mulai rapuh, tersimpan satu harapan. Peninggalan itu bukan sekedar sebagai pusaka, tetapi sebagai amanah sejarah. Dari keluarga Sehelokia itu sangat berharap bahwa Sehelokia ini dapat ditetapkan sebagai salah satu putra Banawa atau putra Kaili yang memiliki peran sangat besar, memiliki andil yang sangat besar dalam penyebaran Islam yang ada di Banawa atau di Kabupaten Donggala. Itu yang pertama dari keluarga. Kemudian pemerintah Kabupaten Donggala ketika mendapatkan masukan, saran, usulan dari keluarga, dari kelompok penggiat budaya, itu tidak akan menutup mata. Tetapi perlu ada kajian, sehingga berdasarkan hasil kajian itu, pemerintah Kabupaten Donggala akan menetapkan bahwa Sehelokia itu sebagai tokoh yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Kabupaten Donggala. Itu bisa menjadi bukti bahwa Islam masuk di Banawa itu berasal dari Arab, ya, yang dibawa oleh Isam Batu atau Sehelokia. Menetapkannya sebagai cagar budaya bukan hanya soal pelindungan fisik, namun bentuk penghormatan terhadap perjalanan iman dan ilmu yang pernah ditanamkan Sehelokia di tanah Tuwale. Karena ketika negara hadir melindungi sejarahnya, maka warisan itu tidak lagi berdiri sendiri.